pagi, Happy Shot Family. Salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan kasih Kristus selalu ada dalam hidup kita. Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan judul What is the Next Batra? Batra itu sendiri adalah perahu besar pada zaman Nabi Nuh. Kenapa Tuhan memberi rahmat keselamatan kepada Nabi Nuh dan keluarga? Karena keluarga Nuh hidup berkenan kepada Tuhan. Karena pada zaman itu manusia sudah sangat berdosa dan Tuhan sudah sangat murka atas semua perbuatan manusia. Dan cuma keluarga Nuh dan sepasang binatang saja yang bisa selamat dari hukuman Tuhan melalui datangnya air bah tersebut. Mudah bagi Tuhan untuk memusnahkan manusia, contohnya kota Sodom dan Gomora dilenyapkan oleh Tuhan. Karena manusia terlalu mementingkan kepentingan daging, hidup dengan kedagingan dan hawa nafsu. Dan mereka juga hidup menyimpang dari firman Tuhan. Lalu, seiring perkembangan zaman, manusia dengan pengetahuan yang dimilikinya dan dengan berbagai pengalaman bersama sesamanya, mereka bertukar pikiran. Seperti pada waktu perjanjian lama, manusia mencoba membuat menara Babel dengan keahliannya sendiri. Dan di zaman perjanjian baru, di zaman modern ini, manusia mencoba membuat bumi yang baru dengan keahliannya sendiri. Mereka mencoba meriset, menciptakan, dan mengembangkan teknologi untuk mencari jalan keselamatan itu sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Seperti pada saat zaman Nuh di perjanjian lama lagi. Contoh di Alkitab, di perjanjian lama dibuatlah menara Babel. Menara tersebut dibuat karena manusia ingin mencapai langit. Manusia kembali mengandalkan kepintaran dan kehebatan mereka sendiri. Karena itu, hal tersebut tidak bertahan lama. Karena Tuhan mencerai beraikan mereka dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Karena itu di dunia saat ini di tiap negara memiliki bahasa yang berbeda-beda. Lalu seiring perkembangan zamannya lagi, pada saat Perang Dunia, ada pemikiran lagi untuk membuat bunker. Bunker dibuat untuk menahan diri dari serangan bom nuklir. Ada beberapa negara yang membuat tempat itu pada saat Perang Dunia. Tentu ada permasalahan untuk hal tersebut. Ternyata butuh uang berapa untuk membangun bunker tersebut. Hanya segelintir orang-orang tertentu saja yang bisa membangun bunker tersebut, karena hanya beberapa orang saja yang punya budget sebesar itu, bahkan cuma bisa dilakukan oleh pemimpin negara. Lalu seiring perkembangan zaman lagi, ada pemikiran manusia mau pergi ke planet Mars, salah satu planet yang terdekat dari bumi. Karena manusia sudah pernah mencapai bulan, maka mereka mau melakukan riset dan penelitian di planet Mars. Dalam hal ini timbul juga masalah. Butuh berapa dana atau uang yang diperlukan untuk membuat sarana transportasi untuk pergi ke sana. Butuh berapa lama untuk membuat roket luar angkasa, dan berapa manusia yang bisa dibawa menggunakan roket tersebut. Hanya ada satu lembaga yang sudah pernah pergi ke bulan, yaitu NASA. Belum tahu kalau mereka bisa pergi ke Mars. Lalu, pemikiran lagi, mereka sudah pernah pergi ke bulan. Di bulan belum tentu manusia bisa hidup di sana, karena tanahnya belum bisa menghasilkan sesuatu, dan juga mungkin di sana belum ada air. Dan juga butuh dana dan uang berapa untuk mencapai ke bulan, dan butuh waktu berapa lama untuk meraih hal tersebut. Dan ketika mereka sampai di planet Mars atau bulan atau di bunker, ada permasalahan lagi, butuh berapa banyak stok makanan untuk bertahan hidup di lokasi atau di tanah yang baru buatan manusia tersebut. Sedangkan di perjanjian baru, di era modern ini, Batra Nuh, versi modern perjanjian baru, ialah Batra keselamatan. Kita terima dan percaya pada Kristus Yesus, penyelamatan untuk semua orang manusia di bumi ini.
yaitu ialah satu penyelamatan yang mulia dengan darah Kristus sebagai tebusan pengampunan dosa untuk semua orang. Kalau pakai Batra, pada zaman perjanjian lama hanya beberapa orang saja yang dapat masuk, dan hal tersebut sangat terbatas. Sedangkan Bahtera Keselamatan mampu menyelamatkan semua ciptaan Tuhan itu sendiri. Kita tidak perlu memikirkan stok makanan, kita tidak perlu memikirkan perlu uang berapa untuk masuk Bahtera Keselamatan Tuhan Yesus. Semua itu adalah anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan itu tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Karena banyak orang yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih, tertulis di kitab Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kesimpulan renungan pagi ini ialah tidak ada manusia yang bisa mencapai surga dengan jerih payahnya sendiri. Bahkan dengan harta dan kepintaran yang mereka miliki saat itu. Sia-sia jerih payah usaha kita kalau tanpa penyertaan Tuhan. Sekian renungan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu pagi ini. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga kami boleh mengenal Engkau, Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan untuk datang kepada Bapa di surga, melalui menerima dan percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang terpilih untuk menikmati perjamuan bersama Engkau di surga nanti. Biarlah Engkau bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, biar kami tetap setia dan hidup dan taat dalam kebenaran-Mu. Amin.